kembali Ustaz. Quran surah Toha surah 20 ayat 124 sampai 126 itu kalau tidak salah. Surah Toha nomor surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Gitu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, itu kata Allah. Kalau yang ngendika itu, yang berfirman itu Allah, yang mengatakan itu Allah, pasti la raiba fih, tidak perlu diragukan lagi. Maka kita orang yang beriman tidak perlu ragu dengan seluruh kalamullah, seluruh firman Allah, karena ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, kita tidak percaya, lantas kita percaya dengan perkataannya siapa? Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku. Lah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya itu dijelaskan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Itu kan di majelis itu dijelaskan peringatan-peringatan Allah. Kok ada orang yang tidak suka, padahal sudah diciptakan oleh Allah, disempurnakan penciptaannya, dibekali dengan fitrah. Fitrah, sekali lagi, kesiapan dan kesanggupan untuk menjalankan agama tauhid secara kafah, itu fitrah. Kok ada tiba-tiba manusia tidak suka mendengar Al-Quran dijelaskan, mendengar hadis-hadis Nabi dijelaskan, kok tidak suka? Maka hakikatnya dia sedang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Nah, kalau itu dilakukan, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Oh, tidak sempit, wong hartanya melimpah. Betul, hartanya melimpah, tapi kalau dia mau jujur ditanya, hatinya pasti tidak nyaman. Hatinya pasti tidak tentram. Harta banyak namun selalu merasa kurang. Harta banyak namun selalu merasa kurang, sehingga terus-menerus korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Harta banyak tetapi bingung mau disimpan di mana. Disimpan di bank, takut banknya nanti likuidasi, banknya ditutup sehingga hartanya tidak kembali. Disimpan di rumah, di bawah bantal, takut nanti disantroni rampok. Di lemari, takut nanti disantroni rampok juga. Disimpan di sakunya, takut diambil istrinya, diambil anaknya, bingung, hatinya tidak tentram. Maka mengalami kehidupan yang serba sempit. Hartanya banyak, namun tetap dalam hal urusan makan itu mengalami satu kesempitan, tidak merasakan kenikmatan. Makannya pun sudah menggunakan otak, bukan menggunakan mulut. Ketika mau makan, kolesterol, daging kambing, otaknya berpikir, kolesterol, sekalipun mulutnya pengen, tapi makanya sudah menggunakan otak. Ini asam urat, ini apalagi, ya penyakit-penyakit itu, sehingga akhirnya ya wis jangan bening bae, kan gitu. Padahal hartanya melimpah, tapi makan tidak bisa menikmati. Karena apa? Sempit hatinya, kurang bersyukur kepada Allah. Orang yang beriman betul kepada Allah, diuji oleh Allah, apapun ujiannya, langsung hal yang pertama dia lakukan pasti mendekat kepada Allah.
Setelah itu melakukan ikhtiar insani. Dia tidak akan pernah berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dia paham betul dan yakin betul kalau saya berpaling dari peringatan Allah, saya akan mengalami kehidupan yang sempit. Karena telah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hadis-hadis Rasulullah. Dan jika itu kita lakukan, na'udzubillah, di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka kita pun akan berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia dalam keadaan melihat? Dengan tegas Allah jawab. Apa yang kita katakan, pertanyaan kita kepada Allah, dengan tegas Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah. Telingamu sudah mendengar ayat-ayatku dijelaskan. Matamu sudah melihat majelis-majelis taklim di situ, diajarkan Al-Quran dan Sunnah, diajarkan kebenaran ayat-ayatku dan kebenaran tuntunan-tuntunan Rasulku, tetapi kamu tidak mau duduk di dalamnya, tidak mau bergabung di situ, tidak mau mentadaburi ayat-ayatku, tidak mau mempelajari tuntunan-tuntunan Rasulku. Malah kamu pilih yang lain, pilih pilihan yang ketiga selain ketetapanku dan ketetapan Rasulku. Maka tatkala kamu melupakan ayat-ayatku, aturan-aturan agamaku, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun kamu dilupakan, wis ora direken. Kalau yang melupakan manusia tidak mengapa, tapi ini yang melupakan Allah. Kalau kita tidak direken oleh manusia karena kita mengamalkan hasil kaji, tidak masalah, tidak perlu takut. Yang penting Allah tetap menyapa kita, Allah tetap menganggap dan mereken kita. Nah, kalau ternyata yang tidak mereken adalah Allah, sudah ini bencana besar dan kesengsaraan selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka